Arsenal menang, tapi ceritanya bukan soal skor. Saka yang biasanya jadi tumpuan, malah duduk lebih cepat. Yang masuk, bocah 15 tahun. Eze, baru pindah langsung nyetak gol. Santai banget kayak udah 5 musim di sana. Kalau ini bukan klub bola, mungkin kita udah nyangka ini sekelas sepak bola internasional. Kurikulum padat, lulusannya langsung bikin gol. Arsenal memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah meraih kemenangan 2-0 atas Port Vale dini hari tadi di Stadion Vale Park. Kemenangan ini menjadi sorotan bukan hanya karena hasilnya, melainkan karena menandai gol perdana Eze bersama dengan sejak didatangkan dari Crystal Palace. Di hadapan lebih dari 16.000 penonton tuan rumah, Port Vale berharap bisa menciptakan kejutan serupa seperti Grimsby Town yang sebelumnya berhasil menumbangkan Manchester United di ajang yang sama. Namun, harapan tersebut langsung terguncang saat Eze membuka skor di menit ke-8. Berawal dari umpan bekel cerdas Lewis Kelly, Eze menyambut bola dengan sentekan yang membawa Arsenal unggul cepat. Meski menguasai pertandingan, Arsenal kesulitan menciptakan peluang bersih setelah gol pertama. Tembakan tepat sasaran berikutnya baru hadir di menit ke-36, lagi-lagi dari Eze, namun berhasil diblok oleh barisan pertahanan Port Vale. Jelang jeda turun minum, klub kasta ketiga itu bahkan sempat melakukan 2 blok penting untuk mencegah Arsenal menggandakan keunggulan. Di babak kedua, Mikel Merino yang diturunkan sebagai false nine mendapat peluang emas, tetapi gagal mengonversi menjadi gol berkat penyelamatan gemilang dari kiper Joe Golci. Port Vale perlahan meningkatkan intensitas permainan di kuarter akhir laga. Arsenal tampak goyah dan kurang tajam di sepertiga akhir lapangan, memaksa pelatih Mikel Arteta memasukkan Victor Gyökeres dan Gabriel Magalhaes di menit ke-71 demi menjaga dominasi. Tekanan meningkat dari tim tuan rumah terutama melalui Devante Cole, putra dari legenda Liga Inggris Andy, yang melepaskan tembakan dari jarak jauh dan hanya meleset tipis di atas Mr. Kepa Arrizabalaga. Meski tak terlalu banyak diuji sepanjang laga, Kepa tampil tenang dalam debutnya. Sementara itu, Gyökeres sempat nyaris mencetak gol perdananya melalui skema serangan yang dimulai oleh Max Doman. Namun, peluang itu digagalkan oleh blok krusial dari bek Port Vale. Arsenal akhirnya mengunci kemenangan melalui gol Leandro Trossard pada menit ke-86, hanya 5 menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Umpan diagonal dari William Saliba berhasil dimanfaatkan Trossard untuk mencetak gol kedua dan memastikan Arsenal melaju ke babak selanjutnya. Skor akhir 2-0 memang tak mencerminkan dominasi penuh, tetapi kemenangan ini cukup penting bagi Arteta yang merotasi besar-besaran skuadnya. Nama-nama seperti Martin Zubimendi, David Raya, Jurrien Timber, dan Ricardo Calafiori diistirahatkan. Bukayo Saka pun dipercaya mengenakan ban kapten dan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak pulih dari cedera hamstring yang dideritanya saat melawan Leeds United lebih dari sebulan lalu. Gol pembuka Eze dalam laga kontra Port Vale menjadi penegasan bahwa pemain berusia 27 tahun ini mulai menemukan ritmenya bersama Arsenal. Diboyong dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas lalu, Eze mencetak gol dalam penampilan kelimanya bersama The Gunners. Pelatih Mikel Arteta mengaku puas dengan performa sang pemain meski masih mencari-cari peran terbaik untuknya di dalam skema permainan tim. Arteta mengatakan bahwa Eze bermain sangat sentral menghadapi tim yang menggunakan formasi 5-4-1 yang sangat kompak. Meskipun sulit menemukan ruang, Eze mampu melakukannya dengan baik. Ia menambahkan bahwa pemain tersebut masih memiliki banyak potensi untuk diberikan kepada tim. Namun perlu lebih memahami timing dengan rekan-rekannya agar aksinya bisa menjadi lebih konsisten dan efektif. Selain itu, Arteta menegaskan bahwa Eze adalah pemain serba bisa yang bisa ditempatkan di berbagai posisi menyerang. Ia menjelaskan bahwa pihak klub ingin menempatkan Eze di ruang-ruang yang memungkinkan dia menciptakan momen-momen penting, baik di sektor sayap kanan maupun kiri, tergantung pada lawan yang dihadapi. Dalam laga ini, Arsenal memang membuat 9 perubahan dari skuad yang diturunkan saat bermain imbang 1-1 melawan Manchester City di Liga Premier. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Arteta tengah menguji kedalaman skuadnya yang dipersiapkan untuk berkompetisi di berbagai ajang musim ini. Selain Kepa dan Eze, Christian Norgard juga mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Sementara Saka kembali bermain usai cedera. Rotasi ini sekaligus menjadi pertaruhan bagi Arteta yang ingin menjaga kebugaran tim jelang laga penting melawan Newcastle United di akhir pekan. Ia mengakui bahwa memiliki banyak opsi merupakan hal positif. Saya ingin para pemain membuat saya pusing dalam memilih tim. Itu tandanya mereka kompetitif dan siap membantu tim kapan saja, ujarnya. Namun, di balik kemenangan di ajang Carabao Cup, Arsenal harus menghadapi kenyataan pahit lainnya.
Cedera panjang kembali menghantui lini serang mereka. Noni Madueke, pemain sayap baru yang direkrut di awal tahun, dipastikan absen selama 2 bulan karena cedera lutut yang dialaminya saat menghadapi Manchester City. Cedera tersebut membuat Madueke menjadi pemain ke-12 Arsenal yang mengalami cedera di lini serang sejak awal tahun 2025. Dalam laga kontra City, Madueke tampil sebagai starter, namun harus ditarik keluar saat jeda babak pertama setelah mencoba menahan sakit akibat cedera sejak awal pertandingan. Arteta mengonfirmasi bahwa cedera tersebut cukup serius. Dia dalam performa bagus, pemain kunci, dan memberi stabilitas dalam permainan. Kehilangan dia adalah pukulan besar, ungkap Arteta dalam konferensi pers menjelang laga melawan Port Vale. Madueke diperkirakan akan absen dalam 11 pertandingan ke depan, termasuk beberapa laga penting di Liga Champions dan Premier League. Ia ditargetkan baru akan kembali saat Arsenal menghadapi Bayern Munich pada 26 November mendatang. Cedera ini menambah panjang daftar absensi di sektor depan Arsenal yang sebelumnya telah kehilangan nama-nama seperti Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, hingga Martin Odegaard. Statistik menunjukkan bahwa sejak Januari 2025, Arsenal mencatat 12 cedera di sektor penyerang, jumlah yang ironisnya sama dengan jumlah gol yang berhasil dicetak para penyerang mereka dalam periode yang sama. Saka mengalami 2 kali cedera hamstring, Jesus berkutat dengan cedera lutut dan hanya tampil dalam 2 pekan. Havertz mengalami 2 cedera serius, sementara Martinelli dan Odegaard juga harus absen beberapa kali karena cedera masing-masing. Arteta mencoba bersikap realistis terhadap situasi ini. Ia menyebut sebagian besar cedera yang dialami timnya adalah murni karena nasib buruk. Krisis ini menjadi tantangan tersendiri bagi Arteta dalam meramu strategi, terutama karena Arsenal kini harus menjaga konsistensi di 3 kompetisi utama, Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Eze dan Gyökeres tentu memberi angin segar, namun konsistensi dan kebugaran akan menjadi kunci dalam perjalanan musim ini. Dengan putaran keempat Carabao Cup menanti, pertandingan Liga Champions semakin dekat, dan jadwal Premier League yang padat, Arsenal harus menemukan cara untuk tetap kompetitif meski dilanda badai cedera.